dilemparin barang kayak tempat pensil, botol minum segala macam gitu-gitu aku juga sering dilemparin dulu. Akhirnya aku memutuskan karena kakak aku tadi satu sekolah kan kita, kakak aku naik kelas tuh pindah sekolah dia kan. Aku ikut pindah. Akhirnya baru kelas 5 SD aku nggak kuat deh Mi, Eca mau pindah karena ternyata katanya di sekolah ini tuh anti bullying. Nah tapi itu kayak hari pertama apa kedua gitu, OB-nya tuh udah ngatain aku. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan kali ini aku bersama dengan aku bersama dengan Eca. Hai Eca. Halo. Gimana kabarnya? Kabarnya baik dong. Alhamdulillah tadi udah nge-gym hari ini. Jadi udah senang. Oh iya bener. Karena nge-gym itu kan meningkatkan hormon ya, hormon endorfin ya kan, jadi makanya auranya tuh happy. Kalau belum nge-gym tuh ada loyo-loyonya sedikit gitu. Iya. Jadi kalau orang bilang kayak pas nge-gym kita lusuh apa, tapi tuh vibes-nya tuh bikin happy gitu. Bener-bener kalau menurut aku, soalnya kalau olahraga tuh harusnya kita makin seger gak sih? Bukan makin lemes soalnya. Bener, makin seger. Emang anyway, kamu tuh memang suka nge-gym dari lama? Suka nge-gym, aku tuh sebenarnya udah mulai olahraga nge-gym kayak itu dari SMP malah. Oh dari SMP? Iya. Oh, awalnya karena apa tuh? Awalnya sebenarnya sih karena, dulu tuh aku obesitas banget Kak. Oh iya? Iya, jadi dulu tuh aku pernah beratnya 107 kilo, paling berat. 107 padahal kamu masih SMP? Iya, itu kelas 2 SMP apa kelas 1 SMP ya? Tingginya berapa waktu itu? Aku waktu itu cuma 100, sampai sekarang sih. Cuma 160, dulu 160, sekarang 162, alhamdulillah naik 2 cm. Iya, nggak bisa, kalau SMP kan dia masih nambah tinggi badannya toh? Nggak terlalu signifikan ya? Nggak terlalu signifikan sih, cuma waktu itu dulu aku tuh pas, soalnya aku kelas 6 SD aja udah 98 waktu itu. Oh, inget ya? Iya, inget, soalnya kan itu ini, guru aku tuh sampai bilang, Eca, tapi nggak 100 kan? Terus kayak, ya belum sih, tapi akan. Terus habis itu pas SMP itu aku terakhir tuh kelas 7, berarti kelas 1 SMP ya, itu emang nimbangnya 107. Tunggu, aku jadi ingat. Kamu SD kelas berapa tuh yang 98? Kelas 5 apa mau naik ke kelas 6? 98 cm? Bukan, kilo. Oh, sebelum makanya kaget gue. Bukan, pendek banget. Lah makanya bukan. 98 cm error nih. Oh, 98 kilo. Pas SD padahal tingginya berarti masih belum terlalu tinggi juga itu. 158 lah dulu tingginya. Iya, pas masih SD masih sekitar segitu ya. Berarti 98. Oh, berarti bulet lah ya. Bulet banget. Terus pas SMP tuh terakhir nimbang 107. Habis itu kelas 7 tuh, kelas 1 SMP kan. Habis itu aku gak berani nimbang lagi. Iya, mendingan diumpetin lah ya. Iya. Terus. Jadi habis itu gak tahu tuh paling berat jadi berapa habis itu. Karena dari situ berarti kamu mulai dari kelas 7 itu setelah kamu tahu berat badan aku 107 ya. Iya. Itu kayak habis itu oke, gue harus diet nih. Oh, belum? Belum kapok itu. Oh, belum kapok. Oke. Belum kapok. Itu baru kapoknya pas aku kelas 8. Sebenarnya kan di kelas 7 tuh sebenarnya ya namanya dulu kita gemuk ya. Sebenarnya aku tuh udah sakit-sakitan juga tuh dulu. Sakit-sakitan, terus kayak sering dibully, cuma waktu itu belum tergerak lah gitu kan hatinya. Sampai akhirnya di kelas 8 aku patah hati. Oh. Jadi itu the real yang kayak seberapa sakit ya, apa ngerti gak sih? Iya, itu yang tren itu. Trennya iya, seberapa sakit hati sampai merubahmu atau apalah whatever itu berarti terjadi di kamu itu ya. Real sih. Real. Oke. Jadi pas itu kamu patah hati. Patah hatinya gimana? Patah hati itu sebenarnya gara-gara dia kan, jadi karena semua orang dulu banyak yang bully aku kan. Iya. Jarang banget ada cowok yang baik sama aku gitu kan. Okay. Nah kebetulan nih orang nih baik, lucu, terus suka jail-jailin aku gitu. Terus habis itu kayak kalau ada ngapa-ngapain tuh aku dibelain segala macem. Nah akhirnya one day karena kita udah sahabatan, dia cerita lah, Cak, gue suka sama cewek nih gitu kan. Dia kayak lu gitu. Oh iya gimana gitu kan. Iya dia baik, lucu, pinter, ya charming, pokoknya lu banget deh. Tapi dia cakep, Cak. Di situ aku berarti kayak, gue enggak gitu jahat banget. nangis dikit. Oh, oke. Terus patah hati kecil. Terus habis itu dari situ aku kayak, aku punya sahabat yang lain kan. Di situ aku nangis lah ke dia gitu kan segala macem. Terus akhirnya di situ aku mikir kayak, soalnya kan waktu itu aku tuh pas sama sekolah sebenarnya tuh berprestasi juga kayak emang. Jadi kayak aku dapet ranking minimal tuh 3 besar dan aku ketua OSIS yang kayak gitu loh gitu. Jadi aku tuh mikir, masa sih semua hal yang udah aku milikin, semua kelebihan aku itu
hilang di mata dia cuma karena fisik aku. Dan di situ aku juga mikir, masa sih aku bisa punya berbagai macam achievement tapi buat ngurus diri sendiri aja nggak bisa. Iya betul. Di situ aku jadi kayak iya ya, kalau misalnya emang aku itu mampu untuk memimpin organisasi, jadi ketua kelas, terus aku kan juga dulu anak perfilman ya, jadi aku jadi sutradara gitu kan. Masa mampu memimpin gituan tapi sama diri sendiri tuh nggak mampu untuk take control and actually take care of myself gitu kan. Nah di situ tuh baru aku kayak iya ya, kayaknya if I can achieve more, why not gitu kan. Kenapa cuma sampai situ doang? Karena dulu juga tuh sebenarnya aku join yang perfilman itu, aku tuh selalu dapat di belakang kamera. Sebenarnya I never wanted to be behind the camera. Aku emang dari dulu pengennya di depan kamera. Pengennya di depan, tapi kamu dapetnya cuma di belakang kamera. Yes, because ya wajar banget ya, karena kan fisiknya kayak gitu ya. Nah terus akhirnya aku dari situ kayak, yaudah deh, coba deh aku mau berubah. Dan akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Berarti memang awalnya tuh, maksudnya ada lah ya dalam hati kamu, aku tuh pengen loh di depan kamera, tapi kamu belum pernah dapat kesempatan itu. Belum pernah sama sekali, karena aku tuh dulu gimana ya, aku tuh sebenarnya anaknya berani tampil banget Kak. Karena kan kalau kita jadi ketua OSIS segala macam, aku tuh berani maju ke depan, presentasi segala macam. Cuma emang kalau kita ngomongin dunia entertainment dengan fisik yang seperti itu ya, kecuali emang kalau ada role-nya pas banget gitu, butuh anak gendut segala macam ya oke gitu kan. Cuma dulu tuh pas kita bikin film di komunitas aku pun ya nggak mungkin dong aku tiba-tiba jadi main character you know, di situ gitu. Jadi di situ sebenarnya aku terus udah gitu apa ya, mau beli baju susah, mau ngapa-ngapain susah, dan aku penyakitan bener-bener kayak aku juga punya asma kan. Jadi tuh udah badannya gede, sesak napas, udah gitu makin parah lagi karena ada asma gitu dulu. Jadi di situ tuh dulu banyak banget sebenarnya, dan aku tuh dibulinya lumayan parah Kak. Jadi sampai kayak gimana tuh? Yang waktu SMP ini berarti dibully kan? Enggak, aku bahkan nggak inget kapan aku nggak dibully. Oh gitu. Yes, jadi aku tuh even dari, jadi pas lahir tuh aku sebenarnya kurus kan, tapi mama aku tuh kayak, ini anak sakit apa gimana gitu, karena emang terlalu kurus dulu dan gak doyan makan, dikasih lah vitamin. Nah, terus akhirnya bablas tuh, karena emang keluarga aku tuh rewardnya makanan terus gitu kan. Nah, pas aku naik kelas gitu kan, dari apa tuh namanya kalau kita masih kecil, TK ya? TK. Nah pas kita TK itu tuh aku udah sering dikata-katain, jadi kan dulu suka ada pensi gladi apa sih yang di akhir tahun gitu kan, gitu, sebelum naik kelas gitu kan. Nah because I love performing right, itu tuh aku seneng banget kalau dapet role segala macem, tapi suka dikatain kayak jangan terlalu ini ntar panggungnya roboh, gempa gitu-gituin. Bahkan sampai waktu itu tuh jadi aku sama temen aku tuh sama-sama gemuk. Kita lagi bercanda gitu kan. Dorong-dorongan mau wudu, mau sholat, sekolah Islam soalnya dulu. Nah terus aku gak sengaja ngedorong dia karena memang badan aku lebih powerful dari dia gitu kan. Nah terus dari situ tuh aku dilaporin, sebenarnya dia sahabat aku, sebenarnya dia nggak apa-apa, kita we're good gitu ya. Dilaporin, aku dibawa ke guru, terus dibilang ke tante aku kayak, Echa emang berkebutuhan khusus ya, yang kayak gitu loh. Padahal we were just playing, dan itu kayak normal gitu loh. Terus abis itu kayak akhirnya dari situ aku pindah sekolah tuh, naik SD kan. Nah naik SD aku tuh dibully verbal. Yang pertama udah pastilah dikatain Wantonio lah, dikatain Wantonio tuh. Jadi 1 ton itu kan berapa sih, 100 kilo ya? 1 ton tuh sebenarnya, nah 1.000 ya? 1.000 kilo. Jadi aku dipanggilnya Wantonio dulu sama salah satu temen aku yang cowok. 1 ton io-nya di mana? Gak tahu, dipanggil aja. Wantonio, oke. Suka-suka dia aja gitu kan. Terus habis itu aku juga sempat dipukulin, dilemparin barang. Jadi aku lagi jalan, itu bener-bener punggung aku tuh ditonjok-tonjok gitu Kak. Sama siapa? Sama cowok-cowok di sekolah aku dulu. Sebenarnya aku masih ingat tuh namanya, tapi kita tidak boleh spill. Iya, kan sebenarnya namanya paling juga pasaran. Iya. Terus dia kayak, jadi aku lagi jalan tuh ditonjok-tonjok tuh, katanya mana mungkin sakit, kan lemaknya banyak, yang kayak gitu. Padahal kan ya sakit juga lah gitu kan. Terus aku juga dilemparin barang kayak tempat pensil, botol minum segala macam gitu-gitu. Aku juga sering dilemparin dulu. Akhirnya aku memutuskan, karena kakak aku tadi satu sekolah kan kita, kakak aku naik kelas tuh pindah sekolah dia kan. Aku ikut pindah. Akhirnya baru kelas 5 SD aku nggak kuat deh, Echa mau pindah karena ternyata katanya di sekolah ini tuh anti bullying. Nah tapi itu kayak hari pertama apa kedua gitu, OB-nya tuh udah ngatain aku dulu. Jadi kayak
aku lewat nih lagi namanya kebelet pengen ke toilet gitu kan, dia bilang kayak ih ada buntelan ketut lewat kayak gitu. Astaga, itu OB padahal ya. Iya, itu hari pertama aku udah nangis lagi tuh. Itu sekolah dengan label anti bullying tapi malah OB-nya. Yes. Mungkin muridnya enggak kali. Muridnya juga. Itu kenapa sampai detik ini sebenarnya aku masih trauma sama kayak geng-gengan cowok tuh, aku Iya. masih kayak X banget karena Hah? udah gitu dilaporin tapi emang ditanggung jawabin sih sama sekolahnya. Habis itu OB-nya minta maaf segala macam gitu kan. Nah cuma waktu itu tuh kayak ada biasa ada geng-gengan cowok kayak gitu. Nah di geng-gengan cowok itu aku tuh dikata-katain juga, dikatain T-Rex, dikatain gajah segala macam. Jadi kalau aku lewat segala macam gempa gitu ya. Padahal yang ngatain aku juga sebenarnya gemuk juga gitu. Gemuk loh. juga, iya. Yes, jadi kayak sampai itu di angkatan SD lah ya, kan kelas 5 kelas 6 gitu kan. Nah terus aku dikata-katain sampai kayak istilahnya tuh kalau temenan sama Echa tuh hal yang najis banget gitu. Bener-bener kayak sampai waktu itu aku ketahuan suka sama salah seorang cowok. Nah itu tuh dibajak-bajak HP cowoknya kayak, "Ca, lu mau jadi pacar gue nggak?" Gitu-gituin, jadi bahan bercandaan. Dan foto aku di-send ke grup angkatan, dikata-katain itu, tapi nggak cuma sama angkatan aku, sampai ke angkatan kakak aku juga foto aku di-share, dikata-katain. Terus kayak kalau aku lewat di apa ya, dibilang kayak hai cantik, tapi kayak ya kita tahu lah fisik aku kayak gitu, gak mungkin ya gitulah, kita tahu lah sarkasnya gitu kan. Terus akhirnya ya sebenarnya udah banyak banget yang kayak gak nyaman gitu kan. Sebenarnya kalau dengan fisik aku yang seperti itu dapat bulian tuh banyak banget, bener-bener nonstop sampai aku nggak inget kapan terakhir nggak dibully. Kamu gitu. nggak dibully Ya, sampai detik aja kan kita kalau on di medsos pasti ada lah ya, pasti gitu. ada. Oke, nah itu tuh berarti itu akhirnya yang membuat kamu berarti pertama kali kamu mulai kayak oke, gue harus weight loss ya. Kita nggak bilang diet ya, karena kalau diet itu kan sebenarnya pola hidup sehat ya. Jadi mulai kamu kayak oke, gue harus turunin berat badan, itu kapan? Itu pas pertama karena patah hati itu kan awalnya jadi nggak doyan makan ya. Oh gitu ya. Iya, terus habis itu kayak tanggung apa sekalian aja ya gitu ya. Jadi aku sekalian research tuh tentang pola makan yang lebih sehat gimana gitu ya. Tapi sebenarnya orang tua aku tuh emang demen masak, aku selalu bawa bekal emang ke sekolah. Sebenarnya tuh masakan dari orang tua aku udah sehat. Iya udah sehat. Cuma kan jajanannya dan porsinya sebesar apa gitu kan. Iya betul. Nah jadi dari situlah aku kayak coba deh dikurang-kurangin dikit porsi makannya. Tadinya nasinya tuh, tahu gak sih Kak kalau yang Tupperware gede gitu? Iya nasinya penuh. Ya setengah lah. Setengah, buset ya. Setengah lebih dikit lah, sisanya lauk gitu. Dan aku tuh kalau bawa bekal tuh gak cuma satu kan, pasti kan ada snack time, terus ada yang lunchnya lagi, ntar sampai rumah sorenya makan lagi, malamnya makan lagi gitu kan. Aku tuh dulu bahkan kalau misalnya aku makan sore makan mie ayam nih misalnya, itu belum makan hitungannya, karena belum nasi. Oke. Indonesia banget ya. Yes, bahkan aku sampai kalau makan nasi padang tuh aku bisa makan 11 piring nasi dengan 5 ayam plus sayur-sayurannya dulu. Buset. Plus minumnya soda gembira. Wow, enggak maksudnya kok bisa 11 piring nasi, itu cukup perutnya? Cukup, malah itu sebenarnya masih mampu sih. Wah, lu bikin video mukbang aja sekalian gitu. Itu banyak banget loh. Iya, karena doyan banget makan aku dulu. Iya. Martabak aja aku sebuk sendirian. Dan yang manis apa yang asin? manis? Astaga, untung aja kamu cepet ngerem ya gitu ya. Iya, makanya itu soalnya kan aku tuh dulu ini Kak, jadi udah sakit parah juga, jadi aku tuh waktu itu ada kondisi yang kayak lemah jantung, jadi jantungnya tuh nggak bisa memompa karena kebanyakan lemak di sekitarnya. Betul. Terus abis itu ditambah asma, terus aku tuh bener-bener dari kecil emang bolak-balik masuk rumah sakit. Karena imunnya lemah banget. Oh ya, karena kegemukan itu dikit-dikit ya. sakit, yes, sampai aku tuh minum es aja nggak bisa, minum es dikit tuh langsung sakit, minum es dikit langsung sakit gitu. Sebenarnya udah parah banget lah komplikasinya sebenarnya dari dulu tuh. Iya. Terus akhirnya ya itulah dari saat itu kayak oke, gara-gara gue patah hati sekalian gak nafsu makan, lanjut. Yes. Itu mulai turun berapa kilo emang? Dulu tuh aku pertama kali kan itu kelas 8 ya, berarti kelas 2 SMP tuh aku mulainya tuh. Setahun pertama tuh aku turun 20 kilo di rumah doang. Aku kok bisa? Cepet banget loh itu. 20 kilo setahun. Karena kan metabolismenya cepet banget loh. Oh iya. Masih kecil banget kan soalnya dulu. Iya. Metabolismenya lagi kenceng-kencengnya, dan di situ aku kayak banyakin jalan. Jadi tadi tuh aku apa-apa naik ojek, yang pokoknya nggak mau jalan kaki tuh males deh, anaknya males banget. Terus kalau lagi ada waktu senggang tuh aku cuma nonton doang, nonton YouTube segala macem. Sekarang aku nonton YouTube sambil plank gitu. Jadi dulu tuh aku perubahannya simple banget sebenarnya. Mulai itu cuma dari yang tadi naik ojek terus jadi jalan kaki. Terus dulu tuh suka ada yang lagi viral tuh 7 minutes workout, yang aplikasi-aplikasi kecil-kecil aku gitu kan. Aku sempet tuh itu 7 minute Iya kan. Nah terus ya udah tuh aku nyoba-nyoba kayak gitu, tapi kayak misalnya 3 kali. Terus
pas dari mulai situ aku mulai berani join ekskul basket akhirnya pas SMA. Pas SMA. Oh, Iya, oke. jadi aku join ekskul basket segala macem, makin lah. Tapi aku tuh downloadin video YouTube, aku download, aku save karena dulu belum ada wifi di rumah aku kan. Iya. Jadi pas ada wifi aku download, aku save, aku pakai tuh seminggu. Ntar Apanya? ketemu wifi, videonya buat latihan olahraga di rumah. Si 7-minute workoutnya itu. Enggak, video YouTube-nya. Oh, Jadi video. aku udah 7 minutes workout, terus aku nyari kayak aerobik, aku Ah, nyari iya, kayak iya, iya. home workout videos gitu ya. Agak gumoh sih, itu satu video dipakai buat seminggu ya sebenarnya. Iya. Terus pokoknya aku download gitu, terus akhirnya orang tua aku kasihan kan, nih anak kayaknya kok serius gitu kayaknya. Serius karena kelihatan juga progresnya kan. Yes, kayak oh kayaknya nih anak beneran pengen serius, pengen karena sebelumnya aku udah pernah diet tapi naik lagi Iya, gitu kan. yo-yo ya, jadi naik turun naik. Heeh, nah terus akhirnya oh yang ini serius nih, yaudah deh ada yang mau coba daftar gym gak gitu kan. Terus kan kebetulan waktu itu udah 14 mau ke 15 tahun, udah boleh tuh daftar gym, cuma memang harus ada supervise by Iya, karena the kan bisa parent ganggu kan. pertumbuhan soalnya. Apalagi kalau misalnya ngangkatnya keberatan lah atau Iya. formnya salah lah atau ototnya jadi sobek segala macam kan. Jadi waktu itu aku masuk ke gym sama tante aku, terus setelah kayak berapa lama gitu baru aku pakai trainer gitu. Jadi awalnya aku turun 20 kilo tanpa gym sih, tapi karena Iya. jaga makan sama olahraga di rumah itu. Iya. Terus setelah itu barulah mulai turunnya lebih banyak lagi. Abis itu aku turun 20 kilo lagi tuh. 20 kilo selama lagi di berarti. gym. Berarti udah mendekati ideal tuh. Yes, dulu tuh aku sampai udah berat 54 kilo. Heeh, tinggi Dari berapa? jadi 107 ke 54 kan udah setengah badan hilang Udah tuh. setengah badan hilang. Iya. Nah, Iya. terus abis itu tinggi aku di situ udah 160-an lah, 160 cm-an tetap gitu kan. Terus dari situ tapi ternyata aku masih dibully waktu itu. Heeh, karena Karena pas aku kurus dibilangnya ngobat. Jadi kan serba obat salah apa ya. ya? Iya. Serba salah. Jadi nah dari situ aku juga belajar sih kayak mau dibully kayak apa. Tadi kan aku diet karena dibully tuh. Tapi abis itu jadinya kayak aku bukan diet sih. Maksudnya kayak merubah diri aku Iya. gitu ya. Karena dibully tapi aku sadar kayaknya mau lakuin apa-apa sesuka hati aku aja deh gitu kan. Iya. Mendingan untuk memuaskan hasrat diri sendiri Iya, aja iya, gitu. iya. Nah dari situ aku kayak ngerasa kok aku yang kurus tuh bukan aku banget ya di 54 kilo itu kan. Nah cuma karena kayak orang-orang ngatain aku segala macam, jadi di otak aku tuh dulu kalau lu mau cantik harus kurus. Jadi aku kira aku kurang kurus. Iya. Aku diet ekstrim. Jadi yang tadi udah bener tuh pola makannya, aku nggak mau makan sama sekali. Ah. Jadi orang tua aku nggak tahu. Jadi aku buangin makanan, bekal Iya, dibuangin iya, segala iya. macam. Aku purging atau aku muntahin makanannya, minum obat pencahar. Pokoknya yang parah banget deh. Iya, gitu kan. itu udah masuk ke ini dong, bulimia dong. Yes. Nah terus dari situ aku tuh jadi wah makan sayur aja aku tuh nangis Kak. Kamu merasa bersalah. Yes, tapi orang tua aku nggak tahu Oh, iya. tadinya. Turunlah aku sampai ke berat 48. Jadi kurus banget. Kurus banget kan 160 ke 48 tuh agak jauh lah gitu Iya, kan. iya. Dan itu aku masih masa pertumbuhan banget Kak. Iya, jadi takutnya kan kurang nutrisi buat masa Yes. pertumbuhan. Makanya tuh kayaknya aku nggak tinggi-tinggi karena itu ya. Iya, karena itu sebenarnya lebih challenging ketika kamu itu weight loss pada saat usia pertumbuhan. Karena kan dia harus tetap mendapatkan mikro untuk menunjang tinggi badan, ya kan, Yes. pertumbuhan lain-lain. Tapi dia tetap harus menjaga kalorinya supaya nggak berlebihan. Yes. Makanya tadinya tuh sebenarnya mama aku kan sebelum aku diet itu mama aku ke dokter diet juga tuh Kak. Nah di dokternya itu sebenarnya aku pernah diajarin cara pola makan kalau buat yang anak-anak tuh kayak gimana gitu Iya. kan. Emang harusnya nggak langsung di cut off tapi ada pelan-pelan diubah segala Iya. macam gitu kan. Nah cuma itu karena aku lagi puber-pubernya kan umur 16 tahun tuh waktu itu dibully, diomongin di gym juga. Maksudnya ketemu ibu-ibu yang agak julid tuh jadinya kayak iya Ca kamu kulitnya banyak stretch marks-nya lah. Iya. Dijulitin banget kayak emang kamu udah hamil apa masih kecil juga udah punya stretch marknya segala macam. Karena pengetahuan aku yang minim dulu aku kira kan oh mungkin kurang kurus ya gitu padahal kan ya itu stretch marks wajar aku habis melar banget Iya. terus jadi kecil banget Jadi gitu kecil kan. banget. Nah abis itu aku jatuh sakit lah sampai di berat 48 aku pingsan di gym masuk rumah sakit ketahuan sama orang tua. Astaga, ketahuan kalau kamu nggak makan. Semuanya ketahuan. Akhirnya aku di situ ngaku sama mama karena maksudnya gimana ya itu kan fisik tapi kan secara mental tuh sebenarnya tertekan banget kan. Iya. Aku tuh udah sampai ini nggak terlalu vulgar banget sih tapi nggak tahu boleh cerita apa enggak. Apa? Tapi aku di gym tuh udah karena saking stresnya, mah itu udah nggak kuat kayaknya pengen Oh, oke. gitu aja deh gitu. Terus habis itu kayak kenapa bla 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 gitu kan. Terus habis itu aku langsung dibawa ke dokter gizi lah akhirnya buat dan itu I was diagnosed with bulimia and binge eating disorder itu kan dulu. Karena ya itu aku tuh nggak makan sekalinya makan nggak penting bisa nasi 1 magic jar
tapi abis itu aku muntahin. Yang kayak gitu loh. Itu padahal kamu udah di fase weight loss, kamu bisa makan satu magic jar masih? Iya, masih bisa. Karena Oke. tapi sampai sakit perutnya gitu loh, Kak. Iya, abis itu pokoknya gue harus puas dulu makan, Yes. tapi abis itu muntahin. Yes, nah Ah. itu tapi di yang 48 kilo itu. Nah dari situlah aku kan belajar lagi ya. Terus aku jadi mulai research lagi di YouTube. Aku mulai nonton lah di situ, mulaiin yang anak-anak gym gitu kan. Tapi masih influencer luar. Dulu tuh di Indonesia belum ada tuh, tahun 2016 belum banyak kan influencer Belum gym di banyak. Indonesia. Iya. Nah terus aku jadi nonton, wah kayaknya keren ya bodybuilding ya. Iya. Kayak kok cewek berotot keren ya gitu Iya. ya. Nah dari situlah aku mulai bodybuilding, aku angkat beban Iya. segala macam, aku naikin dari 48 tuh waktu itu sampai 65 gitu, biar Tapi isinya otot. yes biar kelihatan. Dari situ kelihatan dibilang Tarzan. Jadi kayak nonstop. Jadi makanya Kenapa sih netizen Indonesia ini ampun banget deh. Mereka tuh kayak nggak bisa ngelihat sesuatu yang berubah dikit, atau sometimes aku tuh mikir kayak sebenarnya mereka sendiri tuh insecure sama dirinya. yeah, that's what I thought too. Iya kan? Tapi kan gak nyaman juga kan kita Iya. maksudnya kayak aku unbothered sih. Maksudnya kayak ya whatever. I'm still gonna do what I wanna do. Iya. You can think whatever you wanna think. Tapi kadang tuh kayak gitu kan kayak ya risih juga gitu loh apapun kita lakuin tuh dikomenin gitu. Nah sampai akhirnya tuh kemarin tuh pandemi aku naik lagi. Karena di rumah aja. Karena di rumah aja pertama Iya. berhenti gym, tapi nenek aku sakit. Jadi yang merawat almarhum nenek aku itu aku. Jadi bener-bener kayak I'm the nurse, jadi aku nggak tidur sampai jam 7 pagi gitu. Jadi Berantakan ya jam yes, tidurnya. jam tidur berantakan, hormon berantakan, pola makannya berantakan lagi, malas olahraga segala macem. Aku naik tuh Kak dari 65 ke 96 kemarin. Ya ampun lah, sempet buntal lagi dong. Yes, gila. Sempet gendut lagi. Itu aku dihujatnya karena kan sebelum awalnya tuh success story aku sebenarnya udah sempat viral di Iya. ini di platform X ya dulu, sampai dipanggil ke TV segala macam tuh tadinya. Iya. Terus habis itu aku kayak pas gemukan lagi itu, wah dihujat abis banget kan, pastilah gitu kan. Ya aku juga mewajarkan gitu ya emang karena itu. Nah terus akhirnya sekarang aku udah nurunin lagi, tapi sekarang versi yang bener-bener kayak way better and detailed and like improve lah, karena kan Iya, udah iya, banyak iya. banget tuh, udah banyak Iya, banget pengalamannya. perjalanannya, iya. Sekarang udah 67 lagi, jadi kayak udah turun lagi gitu. Iya. Berarti memang kamu tuh tipe orang yang mungkin hormon nafsu makannya itu emang tinggi, jadi kamu gampang lapar gitu, gampang Kayaknya makan sih. gitu. Soalnya ya. aku nggak tahu ya ini bener apa enggak, soalnya kan kakak yang dokter ya. Ya. Tapi I read somewhere ketika orang yang pernah obesitas biasanya tuh kayak insulin levelnya dan lain sebagainya itu jadi berbeda gitu loh. Dan Iya. ketika kita tadinya obesitas, dari aku berarti ratusan kilo, misalnya tadinya kakak emang dari dulu 57 kilo misalnya, misal ya 50 kilo lah gitu. Nah sama aku yang dulu pernah obesitas di berat yang 50 kilo, metabolisme aku pasti jauh lebih rendah. Jadi let's say we're eating the same amount of food, aku bakal lebih gemuk lagi, karena ketika kita diet itu emang metabolismenya tuh pasti turun kan, karena BMR-nya turun segala macam gitu kan, makanya harus di reverse lagi dietnya buat naikin metabolismenya lagi gitu. Iya. Nah jadi aku sendiri tuh karena mungkin emang keluarga aku apa-apa makan gitu sih Kak. Iya, jadi makanya kenapa aku tuh juga barusan cerita ya, maksudnya kalau misalnya ada maksudnya kayak diabetes, itu faktor genetik. Iya, Betul. tapi sebenarnya diturunin tuh bukan penyakitnya, Kebiasaan. lifestyle-nya. Yes. Karena kalau misalnya di rumah ada nih orang tua yang selalu kalau nyiapin makan tuh meja dari ujung ke ujung. Bener. Iya kan? Itulah keluargaku. Iya, jadi itu kita yang harus jadi generasi berikutnya yang harus bisa lebih nahan makan gitu. Tapi kan susah Kak, jujur ya. Ya, Ini bukannya kalau bukan masalah nahan makannya sih, tapi ini tanpa menyinggung keluarga aku sama sekali, tapi maksudnya pasti keluarga aku tuh bakal kayak Kok lu nggak kok nggak makan? makan sih? Sama. Kan udah masak capek-capek, kok nggak mau makan sih, yang kayak gitu Iya. loh. Nah itulah kadang aku tuh merasa kalau aku itu bukan orang yang lagi weight loss, tapi aku menjaga makanku. Jadi aku tuh kadang tuh nggak suka kalau misalnya aku dipaksa makan, tau gak sih, aku tuh nggak Bener. nyaman. Jadi kayak aku pun kalau misalnya ada temennya, misalnya ada temen yang lagi intermittent fasting, abis itu diajak nongkrong, dia cuma pesan air putih, aku nggak komentar. Yes. Ya kan, kayak kalau cuma minum air putih, ya gue intermittent fasting, ya udah gitu, kayak ya udah biarin gue kayak ya udah kan bisa besok, nggak bisa, itu pilihan orang. Aduh, relate banget lagi. Itu pilihan orang. Kita kayak nih misalnya kan kita jaga badan, jaga pola hidup gitu ya. Kita yang ngeliat makan yang nggak sehat aja nggak kita komenin. Maksudnya Iya. kayak nggak yang kayak ih makannya banyak banget, ih ntar gini loh. Kan kita nggak sejulit itu juga gitu Iya, loh. kecuali temenku banget sih. Kalau temenku Iya. banget pasti aku kayak ngomel, lu jangan makan itu kebanyakan.
buang. Aku bisa Iya, kayak iya, gitu. iya, iya, iya. Bisa kayak aku ambil makanan temen aku banget gitu. Terus aku Tapi ingetin. kan kadang tuh maksudnya kayak kalau lagi event-event keluarga yang mungkin gak Iya, terlalu iya, dekat iya. aja tuh bisa kayak dikomenin Iya, segitunya dikomenin gitu loh. kayak ngapain sih diet-diet? Iya. Ya nggak gitu ya, memang aku nggak, misalnya kayak aku tipe yang nggak makan jeroan gitu. Kayak ini cobain gitu, kayak nggak bisa, memang nggak Enggak, suka gitu. statement yang paling itu kayak gini, apa? Masa makannya gitu doang nggak bahagia? Iya, iya. Enggak, bahagia aku nih badan yang sehat, yang Itu. bagus, yang fit, jujur. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih berharga dibandingin tubuh yang sehat. Trust me, lu punya duit triliunan, tapi lu nggak punya tubuh yang sehat, lu nggak akan bisa menikmati itu duit. Karena aku Iya yang pernah kan? di obesitas pun munafik kalau misalnya aku bilang dulu aku bahagia bisa makan segalanya. Iya. Karena sekarang bisa makan segalanya tapi tetap punya badan yang fit. Bener, dan kita lebih membatasi kan. Maksudnya Bener. kayak kita oke kok, misalnya kita makan cake gitu, oke kok, tapi kita kan tahu porsinya, ya kan? Nggak mungkin, kalau mungkin dulu kamu bisa seloyang gitu. Yes. Tapi sekarang mungkin kamu sepotong aja cukup. Tapi Jadi itu edukasi di Indonesia tuh masih kurang, Kak. masih kurang. Kalau kita kayak gitu kesannya kita kayak menyiksa diri padahal Bener. we're taking care of ourselves. Iya, nah makanya ada kemarin itu sempat rame juga ya di TikTok gitu, kayak ada orang yang maaf ya, maksudnya overweight gitu, overweight bahkan obesitas, and then mereka ya kayak mesti berdamai dengan obesitas itu, ngerti nggak sih maksud aku? Jadi kayak ya gue harus menerima dengan badan gue yang seperti ini. Nah itu kalau dari sudut pandang kamu gimana? Mungkin sebagai orang yang pernah mengalami itu, karena kan aku tahu lah, mungkin kalau aku yang alhamdulillah ya aku tuh nggak pernah obesitas, tapi aku tahu kayak mungkin aku nggak pernah obesitas, jadi aku kayak yang mikir emang sesusah itu ya. Jadi aku mikirnya kayak gitu, emang susah itu ya lu nggak apa maksudnya ngurangin makan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari POV kamu yang pernah 107 itu. Ya, kalau aku dari yang obesitas banget dulu ya, sebenarnya kalau menurut aku ketika berdamai itu kan pasti ada sebabnya ya. Either mungkin awalnya insecure atau nggak nyaman, susah nyari baju, nggak bisa dandan, dikatain segala macem. Terus kita memaksa diri kita berdamai dengan kondisi badan kita. Aku nggak bilang bahwa obesitas itu, kalau obesitas jelek, enggak, tapi udah pasti nggak sehat. Udah banyak sekarang di US itu udah disebut sebagai obesitas, itu udah disease, udah penyakit. Nah, jadi kalau dari aku pribadi, ketika kita ngomongin berdamai itu ujungnya self love kan. Kalau kita ngomongin self love itu berarti kita pengen merawat diri kita sebaik mungkin. Karena menurut aku munafik ketika kita pengen berdamai sama diri kita, tapi kita sebenarnya nggak suka sama diri kita sendiri. Kalau aku dulu jujur, ketika aku obesitas, I don't like myself. Karena apa-apa gampang sakit, gak bebas, gak pede. Terus berhubung aku dulu tuh baunya parah banget gitu loh, ketika gemuk dan makan yang gak bener tuh bau aku tuh gila-gilaan banget gitu ya. Jadi kalau dari aku sendiri, mungkin bukan berarti kita harus membenci diri kita juga. Berdamai dengan diri sendiri itu menyadari bahwa Echa, ternyata kamu masih ada kekurangannya. Kamu nih sekarang sakit, kamu nih gak nyaman. Jadi ketika kita mau menerima dan mau berdamai sama diri sendiri, kita juga harus menerima bahwa jangan ngebohongin diri sendiri. Kalau memang ada perasaan uncomfortable feelings with yourself, then it is okay juga gitu ya. Jadi kalau versi aku berdamai sama diri sendiri itu adalah, oke Echa, kamu sekarang obesitas. Doesn't mean you have to hate yourself, but you can improve loh. Kamu bisa memiliki hidup yang lebih baik loh, dan lain sebagainya gitu. Jadi cara aku berdamai dengan diri aku sendiri adalah mengetahui bahwa selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik dibanding menjadi Echa yang sekarang. Karena jadi obesitas tuh banyak banget halangannya, Kak. Orang mau naik pesawat aja susah. Kursinya nggak cukup. Nggak cukup, harus extra seat, harus extra seat belt gitu kan. Dan gak semua orang loh bisa punya akses untuk minta extra seat. Kamu pernah extra seat belt pernah? Aku seat belt pernah, tapi seatnya belum. Iya. Karena keluarga aku semuanya kayak gitu, Kak. Nenek aku yang waktu itu almarhum juga itu obesitas, kakak aku juga gitu ya. Nah tapi memang kalau pengalaman aku pribadi juga ya, ketika kita obesitas itu nggak bisa dipaksa orang lain. Karena nggak akan kena, kita pasti bakal ngerasa itu ofensif. Kayak dikatain gendut gitu, pasti gitu kan. Dan dulu tuh aku pernah bilang ke mama, Echa dikatain gendut sambil nangis gitu. Terus mama aku bilang, lah kenapa marah, kan bener. Terus kayak iya sih. Iya sih. Tapi kan maksudnya ada juga sih emang orang niatnya ngebully doang ya, bukan advice ya. Cuma aku tuh ketika dibilang kayak, Dek, diet dong, Dek, turunin dong, gak sehat tahu gini gitu kan. Itu menurut aku kalau emang niatnya baik ya, itu wajar banget. Dan
saudaraku tuh obesitas juga. Itu ditanyain loh sebelum dia lagi interview, gimana nanti kamu kerjanya? Kebetulan kerjanya dia tuh yang audit, jadi harus sana sini Jadi gitu kan. mobile gitu ya. Iya, gimana nanti kerjanya? Kamu cukup fit nggak segala macam. Sebenarnya kan concern kita tuh nggak cuma sekedar berdamai terus ya udah. Iya. Gitu loh. Tapi kayak ya kita mau ngapain sama diri kita sendiri. Ya doesn't mean ketika kita obesitas kita harus membenci diri kita. Iya. Ya we still have to love ourselves regardless, karena kalau aku mikirnya diri aku yang obesitas dulu itu yang bekerja keras. Sekarang aku lagi nikmatin aja hasilnya. Iya, nikmatin yang hasilnya. kerja keras ya dia. I don't hate her. Aku Iya. berdamai dengan dia. Iya. Tapi bukan berarti aku mau jadi dia lagi. Benar. Karena udah tahu rasanya sekarang. Yang Iya kayak sih. gitu. Tapi nggak tahu sih ini ofensif buat teman-teman apa enggak. Kalau Semoga aku- enggak ya. Kalau aku bilang tuh justru yang dibilang menikmati hidup itu adalah ketika kita punya tubuh yang sehat dan kita bisa melakukan apapun yang kita pengen, bukan kita bisa makan apapun gitu. Jadi Bener. kayak misalnya aku traveling gitu ya. Orang kalau traveling identik dengan kuliner segala macam. Aku enggak. Aku kuliner tuh sangat secukupnya. Kalau aku nggak lagi lapar ya aku nggak beli makanan gitu. Nggak yang tiap spot kita jajan apa gitu Tapi kan. itu sih Kak, soalnya kan Apa? katanya gula tuh addiction. Addiction. Yes, jadi ketika dulu tuh aku pas gencar-gencarnya banget makan begitu ya. Iya. Itu emang susah banget Kak. Bisa nangis aku. Iya, Bisa iya, nangis karena aduh tapi lagi ada target yang harus Iya, iya. dicapai dan kayak ketika aku turutin gulanya jadi keterusan terus kayak Iya. gitu lagi gitu kan. Jadi emang ada masa-masa di mana ya emang it's not all fun and games. Ada Iya. masa-masa kayak kadang harus dipaksain dulu, lama-lama Benar. terbiasa gitu kan. Heeh. Cuma ya kalau dibilang berat emang berat dan aku paham. Kalau misalnya ada yang kayak udah deh nggak mungkin gitu. Tapi kalau aku tuh tipenya bukan self love tuh bukan pasrah. Kalau kayak Iya. gitu tuh jatuhnya jadi kayak pasrah gitu loh. Pasrah, betul. Dan kayak kalau aku di posisi itu dulu, aku pernah soalnya kayaknya enggak kok cantik apa adanya, ya nah, kan? iya, itu cantik cantik dari apa adanya. dalam Iya, segala iya. macam whatever. Untuk diri aku sendiri tuh itu omong kosong. Iya. Aku tuh dulu ngerasa aku cuma ngebohongin diri aku doang Hah? biar nggak keluar dari comfort zone. Olahraga tuh capek loh Kak. Capek, ya Jaga gue makan juga. tuh capek loh Kak. Iya, sama, kan? iya. Nggak enak. Sebenarnya capek di awal, kalau aku bilang ya. Tapi Bener. setelah kita menjaga makan, kita udah terbiasa. Kayak biasa aja, aku nggak pernah tergiur lihat Yes. nasi padang segunung. Itu tadinya aku mungkin suka. Sekarang kayak ya udah biasa aja gitu. Aku aja makan itu mie instan tuh dulu aku kayak wah enak banget ya Iya. kayaknya. Sekarang pas udah makan oh gitu rasanya. Ya udah, Kayak kayak secukupnya. Misalnya kayak sebulan berapa kali gitu aja kan. Jadi kayak boleh kok. Maksudnya kita juga nggak sebersih itu. Kalau aku sih begitu ya. Aku nggak Balance Tadi kan. aku makan cake full of Yes. sugar. Tadi aku juga makan roti. Iya kan, maksudnya kayak sometimes kayak gitu. Cuman ya secukupnya. Cuma itu dulu kalau karena aku pernah didiagnose bulimia itu, jadi ternyata itu secara psikologis kita tuh Ya. mencari comfort lewat makanan Kak. Iya. Jadi makanan tuh very comforting dan balik lagi kalau gula bisa ngebantu rilis hormon endorphins, Iya, kitanya jadi senang juga gitu kan. Jadi mungkin dari teman-teman yang obesitas itu awalnya mencari comfort lewat situ. Lewat makanan. Jadi aku kan juga aku tinggal sama nenek aku karena my mom and dad go separate ways, they got divorced. Nah di situ kan maksudnya ada masa-masa yang mungkin dulu pas aku masih kecil juga aku cuma bisa menemukan kesenangan dari makanan Iya. gitu kan. Terus mungkin nenek aku juga dulu nggak tahu cara menghibur aku gimana lagi selain lewat makanan gitu kan. Jadi ya mungkin itu tuh karena dari childhoodnya dibentuk jadi sampai gede taunya ya itu aja dan orang mikirnya pasti itu autogenetik gitu loh. Iya. Keluarga aku juga gemuk kok, tulang aku besar itu udah capek banget udah sebenarnya kayak sih. mitos banget itu. Iya, Hah? tapi kayak ya itu dulu tuh ya aku sih ngerasa itu kalau aku dulu ngomong itu ke diri aku itu omong kosong. Kalau yang kayak gitu. Iya, tapi untuk kamu sadar ya, maksudnya sebenarnya menurut aku dengan masifnya sosial media sekarang tuh harusnya orang jadi lebih tahu ya kalau itu tuh bullshit gitu. Yes. Yang tadi dia bilang kayak autogenetik lah, terus habis itu juga tulang besar dan lain-lain. Iya. Ya kan, jadi kayak Menghibur diri. menghibur diri, ya kan. Tapi Iya. sebenarnya maksudnya gini lah, aku tuh tapi menyadari mungkin ada beberapa orang yang sekarang itu sebenarnya mereka sadar, mereka bukan denial ya, tapi maksudnya kayak ya sadar lah kayak oke, gue tuh sebenarnya harus diet kok, gue harus weight loss kok. Tapi kayak mulai dari mana ya? Gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kalau aku tuh dulu mulainya simple banget sih dari menurut aku you cannot out train a bad diet. Mau dulu kalau misalnya aku dari naik Gojek terus jadi jalan lah segala macam, kalau pola makannya jelek ya dulu gak bakal berhasil, gak akan ada Iya. hasil yang signifikan. Karena biasanya kalau orang udah obesitas, mereka pasti bakal yang digacor duluan tuh olahraganya. Iya, padahal salah, harusnya Padahal makannya dulu. iya, padahal olahraganya tuh
maksudnya gimana ya, udah pasti badan kita gede nih, udah Iya. pasti gampang capek, gampang ngos-ngosan gitu kan. Terus belum lagi kalau misalnya udah orang gemuk tuh gak boleh terlalu banyak loncat-loncat juga karena lututnya rawan kena Iya, gitu kan. Jadi menurut aku ya paling gampang tuh sebenarnya ubah dulu pola makannya. Ketika aku ngomongin pola makan bukan berarti 100% diubah. Iya. Dulu tuh aku sesimpel dulu makannya nasi 3 centong jadi 2 centong Kak. Iya. Jadi kayak iya. bener-bener kita lihat dulu nih pola makan kita sebelumnya kayak apa, dari situ diubah. Dikurangin pelan-pelan. Yes, dan sambil diganti sih kalau aku. Jadi kalau misalnya dulu makan siang nasi sama ayam goreng pakai sambal, jadi nasi sama ayam bakar pakai sambal, tapi nasinya Iya. dulu dikurangin, ditambahin sayur gitu kan. Iya, Jadi iya. ada yang dikeluarin tapi ditambahin, bukan berarti habis itu jadi makan dikit banget. Karena Iya. tren di medsos kalau kita ngomongin diet, kita ngomongin pola makan sehat, itu jadi banyak yang makannya terlalu sedikit juga gitu. Iya, karena nanti tuh justru efeknya macam-macam. Barulah Yes. kalian ngerasa kok rambutku rontok. Gitu. Iya. Berarti ini ya, sering dapat Apa? pertanyaan juga ya Kak? Iya, dan aku sendiri kan pernah ngalamin. Aku tuh dulu pernah ya, aku nggak sampai obesitas, overweight aja lah dulu tuh kayak waktu SMA gitu. Berat badan aku tuh 60 ke atas. Cuman kayak nggak pede aja gitu. Terus akhirnya aku Yes. mulai nge-gym dan lain sebagainya. Nah, tapi memang mungkin aku belum sepaham sekarang. Jadi kayak aku cuman defisit kalori, akhirnya kok rambutnya rontok ya gitu kan. Oh, ternyata karena Iya. pola makannya nggak bener. Jadi ada defisiensi vitamin-vitamin yang Bener, akhirnya aku bikin juga rambut tuh. rontok. Iya kan? Apalagi yang ini Kak, kayak ya kan dia mau makan mie instan kayak mau makan junk food whatever, tapi yang penting kan aku defisit. Ya nggak gitu juga. Itu sering banget tuh aku dapet kayak gitu mikro juga tuh, makronya kan perlu pertanyaan-pertanyaan. ini Yes. mikro makronya perlu terpenuhi. Kalau enggak nanti mulailah keriput, mukanya kok jadi diet Bener. bukannya makin Jadi, cantik apa sih, mukanya. dulu tuh aku jadi sempet keriput, kempot gitu, bener-bener kayak abis banget pipinya gitu loh. Terus kulitnya waktu itu aku jadi Kusem. jerawatan banyak banget Kak, parah. Iya, ya Hormon stres juga kan jadinya karena makan yang nggak bener. karena makannya nggak bener. Iya, tapi orang tuh waktu itu aku pernah kan ditanyain kayak Ece tipsnya gimana gitu kan. Soalnya lagi ketemu, kebetulan aku anaknya suka Muay Thai, lagi Muay Thai itu kan. Wah, aku udah menjelaskan dengan semangatnya. Ribet. Baik, yang pasti Oke. enggak. Oh ya, yang pasti itu enggak ada yang namanya turun berat badan instan. Yes. Enggak ada di dunia ini yang Nggak instan, ada. men. Semua itu harus dengan proses ya. gitu. Bener-bener. Aku tuh tapi dulu juga aku nggak langsung kayak sekarang tuh aku ngitung kalori Kak. Ngitung Iya. makro mikro segala macam itu detail. Kalau pengen bangun otot emang Emang ya. harus wajib sih kalau pengen bentuk kayak badan. Yulia Bahsun itu ya. Iya, itu menurut aku ya kalau misalnya kita kan ada yang namanya intuitive eating ya, yang kayak makan sesuai intuisi. Tapi kalau kita dari awal nggak ngerti nutrisi, kalau menurut aku susah. Iya. Karena mau intuisinya kayak gimana, orang nggak ngerti makanan Iya. sehat gimana. Kalau sesuai intuisi aku mau makan McD nih sekarang, misalnya gitu kan. Iya, Nah, iya. jadi aku tuh dulu belajar nutrisi Kak. Jadi kalau misalnya kita mau udah emang pengen ngerubah pola makan, pengen hidup sehat gitu ya. Yang pertama sih jangan males. Iya, jangan males dulu. Harus mau research sendiri buat diri sendiri, karena misalnya nih aku bilang, oh makan ini kamu sehat, makan itu kamu sehat, brokoli bagus, tapi belum tentu bagus buat orang yang punya asam lambung. Iya. Ujungnya kembung. Oh bule-bule tuh suka makan ubi buat sarapan. Aku makan ubi nggak bisa karena gassy banget kan di perut, Iya. dan aku masa asam lambung kentut-kentut juga. nanti yang ada. Yes, gak semuanya cocok gitu. Iya, Oh, iya. makan roti gandum bagus segala macam, tapi ada glutennya. Ternyata sensitif sama gluten, gak cocok juga Nggak gitu kan. cocok juga. Harus minum susu, harus minum ini, minum itu. Tapi ternyata gak cocok. Jadi benar-benar harus trial and error sama diri sendiri gitu Iya. ya. Tapi yang paling utama sih yang udah pasti mutlak menurut aku whole food. Whole Makan food, real ya. foods Real yang food, kita masak sendiri, yang kita tahu bahannya apa, yang sehat, yang kayak nggak terlalu banyak santan, ya tipikal lah ya. Sebenarnya orang-orang juga udah paham kan kalau kayak gitu tuh. Iya. Tapi kamu suka ini nggak semenjak kamu punya body yang bagus, kamu suka pamer nggak di sosmed? Cia. Ya buat apa kalau nggak dipamerin? Nah itu dia. Iya kan, bener nggak? Buat kadang kan kayak ada yang pasti suka ada yang komen negatif ya di situ Wah, ya. bukan negatif lagi. Kemarin tuh ini baru banget Oh, video oke, aku. apa? Jadi tuh aku kan suka bikin video sama cowok aku. Aku punya series kayak makanan yang dikasih ayang gitu kan. Jadi di situ tuh itu yang tadi kan balance kan, makan sehat sama makan, kita suka makan-makan lucu-lucuan yang cheating-cheating gitulah, kecil-kecil gitu kan. Nah, di situ tuh aku emang karena tangan aku berotot gitu ya, yang which I work hard for it gitu kan. Aku tuh sengaja pakai tangan yang setengah you can see gitu lah di video aku sendiri gitu kan. Emang kelihatan ototnya. Nah, itu tuh kayak wah ini bapak sama suami sama bapak gitu kan. Jadi kayak ini yang cowok yang mana nih, yang kayak gitu-gitu kan. Nah, di situ tuh sebenarnya aku kayak salah mulu ya. Maksudnya kayak this is the body that I want. I work hard for it. Terus kayak gila cowok berotot ceweknya pakai emot ketawa-ketawa. Jadi kayak badan yang udah aku impikan ini dan kayak aku udah sampai situ malah diketawain.
Tapi kalau menurut aku tuh jadinya kocak. Iya, kayak ya Dan yang tahu memang cowok. bukan pasarnya kamu di situ. Iya. Ya kan, salah market aja gitu kan. Iya, Jadi bener. kayak ya udah biarin gitu. Mungkin dia tipe yang cowok yang sukanya cewek yang lean. Iya mungkin, tapi kayak gitu. kalau misalnya yang aku aja dibilang kayak cowok, padahal yang cowok belum tentu berotot. Nah, iya. Tuh yang cowok-cowok yang gak berotot yang gelambir Iya, ya kan. Berarti kalau cowok kurus Iya. cewek. Tapi anyway, kamu suka cowok berotot atau enggak? Ya Jujur udah. sejak nge-gym sukanya yang berotot. Iya kan? Iya. Kayak yang Kalau dulu tuh pas aku gemuk banget malah aku sukanya tuh yang kurus. iya. Tapi pas aku nge-gym kayak Kayak masa nggak- gue body kurang gue udah nafsu dikit bagus gitu. Masa body gue udah bagus ya cowoknya yang enggak ya Iya, aku tuh gitu. sukanya Ya, cowoknya tuh yang buff gitu. Aku pengennya yang lebih gede dari aku gitu. kayak itu kayak Semangat nih kita kalau ngomong cowok ya. apa itu yang rambutnya gondrong yang di air itu Oh, Aquaman ya. Aquaman. Iya, kurang ya minimal segitulah. minimal Kalau yang Aquaman maksimal kan. banget yang kayak The Rock. Ya, oh iya kalau itu udah kayak Itu udah terlalu sih. kayak ngangkat tronton juga bisa Iya, ya. tapi aku ya pasti seleranya Iya. berubah gak sih kalau Iya. misalnya kita kebiasaan di situ. Biasa lihat yang di tempat gym, ya minimal Iya. cowok kita juga begitulah. Soalnya kan kayak gak enak aja Apa? gitu, aku ngangkat berapa ratus kilo terus masa aku angkat dia juga kan Iya. gak enak kan kalau kayak gitu. Tapi paling berat kamu ngangkat berapa dumbbell gitu? Oh, kalau dumbbell mah enteng, tapi Enteng. kalau aku main deadlift Main aku deadlift. pernah sampai 145 kilo paling berat. Dan aku 15 aja 30 sedikit Kalau leg press aku 250 kilo. sakit jiwa gue bilang. tapi leg press aku kayak masih di 60-an deh, kayak nggak sanggup ya. Mohon maaf nih, faktor U kayaknya. Tapi itu latihannya kan lumayan lama kan. Iya, latihannya soalnya. lumayan lama. Aku latihannya lama. Jadi Hah? dulu kan aku pengennya bodybuilding mulu gitu. Iya, kan. iya, Tapi iya. ternyata kayak ih, gak seru ya. Aku tuh nggak suka yang kayak kan kalau bodybuilding itu biasanya repetisinya lebih banyak, Iya. yang kayak lebih harus fokus banget gitu kan. Ngangkatnya pelan-pelan, otot-otot kecilnya dilatih detail gitu kan. Aku tuh ternyata pas ketemu powerlifting, namanya powerlifting ya kalau kita fokusnya angkat berat itu wah puas banget. Puas banget ketika kita berhasil Emosi ngangkat keluar tuh, gitu ya. Yes gitu kan. Nah dari situlah sekarang aku mulainya udah hampir setahun lebih kali ya. Aku latihannya sekarang powerlifting aku. Makanya kenapa orang kok ada gitu beberapa cewek yang aku lihat kalau dia berhasil deadlift dia bisa sampai nangis loh, kayak oh gue berhasil Lah, gitu. aku kemarin kan Hah? cewek tuh kalau lagi PMS pasti kita lemes ya. Iya, iya. Kemarin aku nggak bisa ngangkat bench yang harusnya itu PR kan, nangis aku di gym. Karena merasa gagal. Iya kayak wah gila udah latihan kan segala macam, padahal kan ya Ya. sadar diri aja hormonal. Tapi nggak, kalau aku rasain ya, aku pribadi tuh aku rasain emang kadang nggak melulu power kita tuh sama kan setiap hari. Yes, Beberapa bener. faktor gitu. Jadi misalnya hari ini aku bisa ngangkat 30 kilo atau 40 kilo, terus minggu depan ternyata nggak kuat tuh ngangkat Bener. segitu. Ya udah kayak aku ya udah Banyak biarin aja. banget faktornya soalnya apalagi buat cewek tuh hormonnya naik Iya, turunnya. naik turun. Siklus menstruasinya tuh beda sama cowok kan. Cowok Bener. nggak mens. Cowok nggak mens gitu. Kalau mens kaget. Kalau cowok lebih stabil biasanya powernya kan. Cuma Iya. kayak ya ampun kak, aku kalau tidurnya kurang aja udah Udah mendingan zong. nggak bisa. Kamu tidur Susah. jam berapa? Ditanya lagi. Ayo bisa tidur jam berapa? Aku sekarang karena lagi sering live streaming gaming, sekarang jam 12 jam 1 lah. Oh, ya ada agak cheating dikit Iya. ya. Oke. Tapi memang jam segitu terus bangun jam Bangun biasanya aku salat subuh tidur lagi sih. saat subuh tidur lagi. Iya, jadi kayak aku ujungnya Hah? tetap aku usahain di 6 jam 7 jam. Ya, 6 6 jam jam. tuh minimal banget. Minimal banget. Kalau enggak recovery, ototnya hilang terus, fat Kempes percentage-nya naik deh. terus. Iya. Kan maksudnya itu kak kalau obesitas, pernah obesitas tuh gampang entah gimana ya, tapi tipe badan tuh kok gampang banget naik lagi. Gampang Pokoknya naik kalau lagi. hancur dikit gampang banget naik lagi badan Iya. aku tipenya. Jadi ya itu makanya kalau tidur, tapi kuncinya tuh di aku tidur. Tidur ya. Tidur tuh kunci banget deh Tidur dari tuh segala kunci. itu. Dan makan. Iya. Tapi kalau kita tidurnya bener, makannya jadi gampang dikontrol kak. Iya. Kalau misalnya tidurnya berantakan, aku jadi craving. Jadi pengen ya. itu sugar kacau banget. Iya, nggak enak banget ya. Ada nggak sih harapan kamu setelah ini? Mungkin kamu selain pengen bodybuilding atau ada nggak sosok yang kayak jadi panutan kamu gitu? Aku tuh sebenarnya pengen kompetisi powerlifting. Wih, Tapi kata mama nggak boleh. Kenapa? Karena kan ya cowok banget gitu ya kayak nggak cowok banget sih, sebenarnya bahaya. Dia tuh takutnya berat-berat segala macem, ngeri gitu. Iya. Kayak ya udahlah deh, kalau misal kamu yang pengen gitu mainnya di entertainment aja. Karena kan emang dari dulu tuh cita-cita aku yang makanya kenapa aku sebenarnya awal aku mulai masuk medsos itu karena
nobody wants to take me, ya udah I make my own platform. Ya. I love to perform gitu kan. Jadi I love to dance. Dulu tuh aku sampai jadi ketua tim Cheer. dance aku pas di kuliah segala macam gitu kan. Nah, jadi aku sekarang sih targetnya tuh lebih kayak pengen nyarinya ke arah entertainment sih emang. Tapi pengennya tuh kalau kayak kalau kita ngeliat film-film superhero yang cewek-ceweknya keren-keren gitu kan. Iya, amin betul kalau rezeki. Tapi kayak maksudnya pengennya tuh ke arah sana sih. Kayak audition casting buat kayak film-film yang kayak gitu. Masuk ke entertainment atau enggak jadi kayak fitness model aja yang buat kayak brand-brand fitness stuff gitu. Ke arah situ sih kalau aku pengennya. Kayaknya kalau kamu jadi superhero nggak perlu pakai stuntman deh. Bener. Lompat-lompat aja. Langsung aja. Mau ngangkat bus aku angkat busnya. Buset. Kuat loh dia 100 kilo. Buset dah. 200 pakai kaki ya kan. Enteng itu. Gila lu berarti 3 manusia tuh. Iya kan? Orang tua aku kayak, 250. Adek jangan berat-berat ngangkatnya gitu kan. Enggak, 100 kilo gak berat. Emang enggak itu warm up. Aduh. Easy lah. Easy lah. Ini mami mau ganti galon berapa kali? Iya lagi, bener lagi. Aduh. Anyway, Echa, thank you so much atas sharingnya hari ini. Bener-bener seru banget dan juga menginspirasi nih buat teman-teman. Mungkin di sini pokoknya sekali lagi tadi yang kita udah bahas ya, bahwa sebenarnya bentuk self love itu bukan berarti kita berdamai dengan kekurangan sama diri kita, tapi kita masih punya kesempatan untuk improve ya. Maksudnya kita bisa memperbaiki, kita juga bisa menjalani pola hidup yang sehat. Pokoknya percaya deh, pola hidup yang sehat itu tidak seburuk itu. Wah, itu banget. Justru sangat indah. Yes. Oh enggak. Karena apa? Karena kayak kalau bisa kita sehat tuh kita tuh seger, kita tuh kayak fun senang gitu. banget ada yang sefrekuensi. Susah nih. Topik kayak gini nih jarang yang mau ngomongin. Frekuensi banget ya kan. Jadi kalau misalnya kayak lu kok ribet sih pesen makanan? Emang. Oh iya, parah banget. Dia banget ribet kalau pesen makanan. Saya mau ayamnya dikukus ya kan. Saya mau dada ayam, saya mau sayurnya dipotong ya kan. Cowok aku sampai nanyain, Kak, ini takarannya berapa ya? Berapa mili ya susunya? Iya, kayak gitu. Anyway, Echa, sekali lagi thank you so much. Dan buat teman-teman yang udah nonton juga, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Aledrus. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe, and see you, dadah.